Dia langsung inget nih. Oh, itu cerita yang ini ya, yang dia akan dibully oleh para Yahudi ya. Betul. Dan kisah ini tidak ada dalam Bible. Yes, betul. Jadi salah satunya betul yang mengenai Nabi Isa atau di Kristen itu Yesus, lebih banyak ternyata disebutkannya malah justru di Al-Quran. Yang cerita memang Yesus ternyata Nabi Isa menghidupkan burung, itu nggak ada di Alkitab. Terus yang cerita yang tadi itu yang ternyata Nabi Isa adalah bisa ngomong pada saat masih bayi, itu di Alkitab di Bible nggak ada. Tapi ternyata di luar itu Muslim tuh ternyata bisa lebih lengkap gitu. Kok bisa gitu? Itu balik lagi ke pertanyaan itu, kok bisa sih Muslim tuh bisa lebih lengkap gitu dan lebih mempunyai yang lebih banyak. Jadi saya melihatnya tuh lebih indah gitu. Jika engkau mengaku aku pengikut Yesus, aku cinta Yesus, maaf aku bilang bohong. Kenapa? Karena engkau tidak mencari sumber dari Yesusnya. Islam tidak pernah memaksa Anda, menghina agama Anda untuk menjadi agama Islam, tidak. Kami hanya menunjukkan bahwa aliran sungai itu, ajaran agama itu, ada loh tempat yang mengajak kita kembali kepada muara yang masih murni. Siapa itu? Islam. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Fama yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalaha wallahu samiul alim. Sadaqallahul adzim. Artinya apa? Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Dua-duanya berdosa. Yang dipaksa atau yang diiming-iming sama yang memaksa dan yang mengiming-iming, menjanjikan sesuatu kepada orang agar jadi Islam. Dua-duanya salah. Karena apa? Karena orang berislam murni 100% hanya karena hidayah Allah. Perkenalkan diri supaya kita ngobrol di sini enak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya dengan Stanley, lengkapnya Stanley Golakapin. Saya saat ini beragama Kristen Protestan, dan saya datang ke sini itu sejak berkomunikasi dengan Pak Ustadz Iko. Nah, kemudian diminta untuk bisa datang ke sini untuk bisa berdialog, berdiskusi. Ya. Karena memang saya sejauh ini mencoba mencari, lebih tepatnya mencari bisa dibilang jati diri ya. Masya Allah. Mencari jati diri. Jadi tujuan sebetulnya saya datang ke sini itu untuk bisa banyak berdialog dan berdiskusi supaya sini lagi agak sedikit kehilangan arah. Mungkin kalau dalam bahasa Muslimnya itu futur lah gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi jadi lebih kayak kayak lagi kehilangan arah nih gitu, lagi lemah iman gitu lah ya. Lagi lemah iman. Jadi kayak ngerasa aduh kok banyak pertanyaan tapi nggak terjawab. Banyak pertanyaan nggak terjawab. Banyak diskusi juga selain saya lihat sini diskusi tapi sama teman-teman, belum sama pemuka agama, belum pernah sama sekali. Mungkin pemuka agama internal gitu dengan pendeta gitu.
banyak diskusi. Bagus. Kemudian sama beberapa teman-teman yang di luar dari agama Kristen pun juga saya coba banyak komunikasi, tapi masih merasa kok kayak belum bisa menemukan apa yang saya cari gitu, kurang lebihnya Pak Ustadz. Nah, Akhirnya sejauh ini Ya. saya tumbuh di lingkungan yang memang mayoritas Muslim. Jadi setelah itu tumbuh sampai dengan saat ini, usia saat ini, banyak sekali itu teman-teman yang saya melihat gaya hidupnya nih Muslim seperti ini. Terus akhirnya saya melihat kok bukannya membandingkan, tapi secara nggak langsung punya pikiran sendiri. Di Muslim seperti ini, di ajaran agama Kristen nggak seperti ini. Ada yang nggak lengkap kok di tempat saya gitu. Di ajaran Kristen kok ada yang nggak lengkap. Di Muslim saya lihat kok dari aturan tata cara hidup itu kurang lebih the way of life-nya bisa dibilang. The way of life-nya itu lebih tertata dengan baik. Di situ saya merasa, ini bisa lebih lengkap ya gitu. Apakah karena memang kalau secara agama samawi dia turunannya adalah yang paling terakhir gitu ya? Itu secara pemikiran saya sendiri, pendapat pribadi. Apakah karena dia itu yang terakhir makanya dia mempunyai rules atau aturan atau hukum yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Tapi di luar dari konteks itu, saya ngerasa, Islam kok lebih lengkap ya? Apakah ini mungkin lewat Islam saya bisa merasa bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta? Itu saya lagi nyari jawaban itu sebelum Pak Ustadz. Makanya mungkin apakah ini jalannya sampai saya bisa dari jauh-jauh yang entah tersesat kemana nyampe ke sini? Mungkin saya bisa berikan jawaban. Stanley ya. Ustadz, dari struktur dia bicara ini anak pintar. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Iya. How one person make a statement gitu ya. Dan penggunaan kosakatanya, penggunaan pemilihan diksi dan penempatan nada. Ya. Stanley, kamu tuh pintar. Alhamdulillah. Semua berkah dari Yang Maha Kuasa. Kalau memang dibilang ya, tapi saya Enggak, dari cara ini gambaran saya aja, gambaran apa secara permukaan aja. Bahwa kamu tuh dari cara tata letak dan tata penggunaan kata, nada bicara, mengutarakan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan itu masuk dalam kategori orang pintar, orang cerdas. IQ-nya di atas rata-rata alam biasanya gitu. Karena setiap orang itu bisa dilihat ya, bisa didengar ya, kita ya bisa sama-sama ya, bisa menilai orang pintar gitu ya. Karena apa? Bisa diterima. Orang tuh bukan berarti menggunakan bahasa yang sulit mengerti dia pintar, bukan. Tapi orang pintar itu ketika dia menyampaikan sesuatu, orang yang mendengarnya bisa menerima. Itu pintar. Itu orang pintar. Orang pintar tuh bukan yang dia ngomong pakai bahasa yang orang nggak ngerti. Orang pintar itu dia tahu lawan bicaranya. Ini kelas saya segini nih. Saya pakai gaya bahasa begini. Pakai nadanya bagaimana. Supaya apa? Supaya orang serap. Kalau nggak sia-sia. Seprofesor apapun, kalau lawan bicaranya nggak ngerti dia ngomong apa, bukan profesor. Ya kan? Karena orang nggak ngerti dia ngomong apa sih. Nggak ngerti gitu kan. Baik, begini. Bung Stanley menyampaikan bahwa Bung Stanley ada di seperti dalam satu perjalanan yang tidak bisa memutuskan sebetulnya aku ada di mana dan aku menuju kemana. Masih belum dapat satu momen di mana Bung Stanley berada di dalam satu keyakinan yang teguh gitu. Aku telah menemukan gitu kan. Aku masih dalam pencarian sekarang ini. Itu menurut Bung Stanley, bukan menurut orang lain. Pribadi Bung Stanley bahwa aku berada di wilayah waktu, masih di dalam lingkup waktu pencarian kan gitu. Nah, aku merasa, kata Bung Stanley ini, aku merasa kok ketika aku lihat teman-temanku yang muslim, kok mereka hidupnya lengkap. Dari sisi daily activities, kegiatan sehari-hari, social relation dengan orang yang bahkan bukan muslim. Gue berteman sama anak muslim, gue Kristen dia, tapi asik-asik aja kok ya. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa kok mereka misalnya contohnya tidak merasa direpotkan dengan ibadah yang satu hari 5 kali? Kalau saya lihat teman-teman saya kok dia
nyantai aja sih, santuy gitu, slow. Padahal 1 hari 5 kali mesti paksa bangun subuh. Bulan Ramadan, laki-laki apalagi yang sudah balik, tidak ada Keringanan. ya keringanan. Hanya wanita yang diberi privilege, diberi seperti penghargaan lebih. Karena ada saat datang bulan, laki-laki nggak boleh. Kemana sih itu anaknya? Udah puasa, makan-makannya jarang. Kalau di gereja bisa jadi setiap minggu habis ibadah jam 9 makan. Ya kan? Pakai lembang. PW dulu kita bilang PW, persekutuan wanita. Enggak ikut PW ya. Begini, kok dia asik-asik aja sih, nggak terbebani gitu. Hari Jumat ngebela-belain coba, pasti kan gitu ya. Saya nggak tahu kalau Bung, tapi kalau saya gitu, nggak apa-apaan sih. Kayaknya asik aja gitu. Repot tahu? Ya repot kan? Misalnya lagi kerja nanggung nih, nanggung. Asar coba jam 3 asar. Sebentar lagi kan pulang. Nanti aja pas ini udah selesai pulang, sholat asar masih keburu, iya nggak? Ustaz, masih keburu kan? Nanti sampai 5:30, ya kan, atau mendekati maghrib, baru habis waktu asar. Asar panjang nanti aja. Tapi lihat Muslim, enggak, dibela-belain. Oke, ini ketikan udah sampai sini kerja, bentar ya. Jangan dulu, wudhu, sholat asar. 5 menit aja. Allahu Akbar. Bilang I love you sama Allah, gitu Bu. Taruh jidat di atas tanah. Itu bukan cuma sujud. Intinya bukan sujud sebetulnya. Pemirsa mohon maaf ya, Muslimin, Ustaz atau Ustazah, Kiai, Syekh, saya mohon maaf. Tapi buat Kiai Lama, sujud itu bukan masalah sujud. Sujud dalam sholat bukan masalah sujud. Sujud dalam sholat itu bilang I love you sama Allah. Give thanks with all grateful heart. Apa? Give thanks mengucapkan terima kasih, menyampaikan terima kasih with all grateful heart, dengan seluruh kepenuhan hati berterima kasih. Give thanks with all grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks. Itu apa ya? Gini nih. Ini isinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana, maha suci dan maha benar, maha tinggi, maha segalanya, maha. Subhana Rabbi, Tuhan, penguasa. Wa bihamdi, hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Tuhan. I love you. Tuh. Orang Islam 1 hari 5 kali, tapi sujudnya berapa kali Ustaz berarti? Satu rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau zuhur 4 berarti berapa? 8 kali bilang I love you sama Allah. Itu 1 kali sholat. Subuh 2 rakaat berarti 4 tambah 8, 18 kali. Subuh, zuhur. Habis zuhur, asar 4 kali. Asar 4 rakaat berarti 8 kali lagi. 8, 16 tambah 4, 20. Lalu habis asar, maghrib 6. 26 tambah 8 lagi berarti 34. 1 hari dari subuh jam 5 masih gelap matahari, dari terbit matahari Itu wajib. sampai pada masuknya kita memuji nama Tuhan dan menyatakan I love you my creator. Tuhan menciptaku, I love you, I really love you 34 kali. Wajib. Sekarang gini, mumpung ada, zaman dulu lah si tante nih, maminya Fian, kalau ada cewek, kalau ada perempuan, 1 hari tuh cowok datang bilang I love you, beruntung nggak hatinya? Semangatnya. Iya kan, tapi tetap kan goyang juga kan. Dibilang I love you, dibilang I love you setiap hari 34 kali. Dari subuh masih gelap sampai gelap lagi, bayangin. Rajin ya. Cuma bilang I love you aja, I love you, aku cinta padamu ya Allah, aku cinta padamu. Gini, ada bos perusahaan,
bos perusahaan. Ada satu orang pegawainya, mulai dari fingerprint pertama sampai fingerprint pulang, dia selalu bilang gini, sehat-sehat ya Pak pimpinan, diberkahi Allah ya, tetap awet muda ya, Bapak baik ya. Nah, dia nggak minta uang, ngomong gitu pulang. Dari mulai fingerprint pertama sampai fingerprint pulang, dia ngomong 34 kali sehari kepada itu direktur. Kan bingung direktur juga ya, dia nggak minta apa-apa, tapi selalu puji saya, ganteng lah, baik hati, sehat selalu, aku doakan diberkahi. Satu hari 34 kali, coba bayangin. Panggil lah, Mbak. Ini normal nih, segalak-galaknya punya perusahaan. Walaupun dia orang asing misalnya, pasti dipanggil, pokoknya panggil pegawai itu. Sebulan misalnya, begitu terus, setiap hari. Panggil deh. Kamu sebetulnya maunya apa sih? Satu hari 34 kali bilang saya begini, puji-puji saya. Maksudnya apa? Enggak ada, cuma saya mau puji aja. Emang kan dilarang? Saya cuma mau puji aja. Karena saya bekerja untuk Bapak. Ini semua milik Bapak. Ini semua yang punya Bapak. Bapak mau keluarin saya kapan aja terserah Bapak. Tapi saya ingin memuji pemilik dari ini semua. Sekali lagi, saya ingin memuji pemilik dari ini semua. Itu aja, nggak lebih. Saya bisa makan, saya bisa jalan sama pacar, saya bisa beli bensin karena gaji dari Bapak. Dan semuanya itu punya Bapak. Masa saya puji Bapak marah? Si direktur pasti bilang begini, otomatis, kamu akan dapat yang terbaik dari saya. Karena kamu menghargai saya sebagai pemilik ini semua. Ngerti nggak? Di pabrik itu, kamulah satu-satunya orang yang memuji-muji saya sebagai pemimpin satu-satunya dan pemilik ini semua cuma kamu. Saya kasih semua apa yang kamu mau. Tuh, itu Islam. Sholat, ibadah puasa, sedekah, bukan untuk minta sama Allah, tapi untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita masih diberi sehat, diberi umur, diberi hidup, diberi anak, diberi orang tua, diberi keluarga, diberi kesempatan ngobrol sama yang beda iman. Kita hubungannya baik di Republik Indonesia, nggak seperti negara lain. Padahal dia yang memiliki kita, memiliki isi bumi ini. Kita dipindahin kemana aja bisa, terserah dia. Tapi dia memberikan yang terbaik selalu sama kita. Oleh sebabnya, saya dan umat Islam, ini mualaf, ini ustaz, mualaf, ustazah, sholat bukan untuk meminta, tapi untuk mengucap syukur. Gitu, itu Islam gambaran pertama. Karena belum ada pertanyaan spesifik. Kita? Wah, ini masih apa ya? Gambaran-gambaran yang didapatkan tuh kok bisa gitu, kok bisa Muslim atau Islam yang saya kenal itu kok bisa lebih terlihat lebih indah gitu. Bisa dibilang ya peribahasanya rumput tetangga kok bisa lebih hijau gitu. Tambah sedikit mungkin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini apa namanya yang banyak berkembang di luar ini. Yang kenapa saya lihat banyak orang tertarik Islam yang saya lihat di YouTube. Mereka itu melihat dari segi dia, Ustaz, saya lihat karakteristik ketuhanan. Bahwa karakteristik ketuhanan di Islam itu ternyata sangat luar biasa dibanding agama-agama lain. Islam kan jelas Allah. Siapa itu? Maha Satu-satunya, pemilik satu-satunya. Gak boleh ada orang lain. Kalau ada orang lain berarti dia gak dianggap. Masya Gak hebat. Allah. Hanya kepadanya kita berserah diri. Segala sesuatunya itu luar biasa, itu disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu luar biasa. Makanya kenapa kita ini orang Islam sangat takut kepada Allah. Karena memang Tuhan kita sembah memang tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Kalau ada yang lebih hebat dia, ngapain kita sembah? Kenapa dia kalau dia tidak beranak, tidak diperanakan? Allahu ahad. Allahu ahad. Allahu samad. Masya Allah.
Coba kalau itu di Wah, ini apa parah nih Ustaz. luar biasa, itu sudah luar biasa tuh Bung Dam. Kalau udah itu sisa apa istilahnya ya? Kenapa? Semua orang itu ketika kita berpikiran jernih, ketika ketuhanan itu kita masih apa istilahnya masih ada yang minimal mendekati kehebatannya dia, buat apa kita kan? Tapi kalau memang dia adalah segalanya, dia memberikan rezeki, dia menghidupkan sebagian disampaikan tadi Ustaz kita, guru kita, Masya Allah. Iya, Makanya dalam Islam tadi disampaikan kita itu 34 kali bersujud kepada Allah. Sambil bilang I love you. Sambil pokoknya itu belum ada tambahan. Kan kita bersaing lagi. Iya, bersaing. Cuma dia 34 kali, saya maunya 100 kali bersujud. Supaya apa? Saya lebih mau disayang sama Allah. Wah, Makanya kan sunnah. tambah sunnahnya. 4 rakaat sebelum apa namanya duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat dulu ya? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, Ya, 2 perbedaan rakaat sebelum subuh. perbedaan pendapat kalau yang duhur. Iya. Sampai ada kan Tapi masing-masing punya dalil. itu Nggak jadi masalah. luar biasa. Itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Terus salat lahir. Salat salat masuk ke masjid orang tahiyatul masjid. Iya. Salat wudu. Baru itu orang-orang kenapa tuh kok mau gitu? Ternyata setelah kita mendalami tentang siapa Allah, kecil banget. Seorang nabi sudah dipastikan masuk surga. Muhammad ini masih bengkak sampai bengkak dia punya Dia kejar. Dia kejar. kepada Allah. Masya Allah. Sudah dipastikan. Berarti kan dia bersujud kepada Allah. Tadi bukan karena apa? Dia merasa bersyukur pada Allah tentang apa yang diberikan Allah Amin kepadanya. ya Allah. Amin. Jadi dalam konsep keislaman ya tentang ketuhanan dalam Islam itu saya rasa dan hampir semua yang saya nonton itu semuanya berbicara bahwa kenapa saya tertarik kepada Islam itu kebanyakan di situ ya. Kemudian itu saya juga kemarin itu sempat saya tertarik cinta juga itu ada surah Maryam. Kenapa Masya Allah. banyak artis-artis yang Masya hafal Allah. itu? Masya Allah. Subhanallah. Surah Maryam ayat 30 sampai 35. Masya Allah. Itu indah banget. Saya tuh nggak kurang bisa lagu-lagu yang lain, tapi kalau itu saya ikut-ikutan itu. Saya kaji apa itu luar biasa ya, tentang itu perkataan Isa alaihissalam ya Yesus kalau dalam kekristenan ya. Apa kata Isa? Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa. Ya, sesungguhnya Tuhanku. Ya, aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Tuhanku. Ya, kala ini kepada aku diberikan kitab. Dan dia memberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan itu kemudian menjadikan aku seorang nabi. Masya Allah. Ya, waktu ini kisahnya apa? Maryam. Iya, Nabi Isa masih kecil Masih yang kecil, di betul. mana Siti Maryam itu Berbicara, Siti Maryamnya itu lagi dibully sama Bani Israel ya, benar nggak sih? Benar. Yang akhirnya Maryamnya dia nggak ngomong sama sekali, akhirnya yang bayi Isanya yang ngomong ya. Bicara betul untuk menyelamatkan fitnah Iya. ya terhadap seorang Iya. ibunda Maryam. Jadi luar biasa di situ sampai yang terakhir itu kan apa katanya dia hasa siratim mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Isa sendiri kan Sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus. Ibadullah, inilah jalan yang lurus. Pak Buduh. Baik. Sembahlah. Jadi intinya luar biasa lah. Luar biasa. Jadi sangat bersyukur kita kalau Syukron katsiran ya Tuan Guru Mualim. Begini, semua gambaran tentang Islam sebelum dan sesudah COVID memang ada satu kekuatan yang ingin menggeser ini, Ustadz. Dengan dibilang bahwa Islam selalu dihubung-hubungkan dengan teroris. Islam selalu dihubung-hubungkan dengan ISIS. Islam selalu dihubung-hubungkan dengan anti toleransi, pembubaran gereja, tuh sering tuh. Padahal belum tentu yang ngebubarin itu orang Islam. Atau orang Islam yang benar-benar Islam, yang tidak patuh kepada hukum negara misalnya. Ya. Gitu kan? Kan banyak poin-poin yang harus dipenuhi untuk jadi orang Islam. Gini, Islam dibilang kurang agama yang tidak bagus, Ustaz, karena poligami.
Itu udah lama, itu udah tersebar, sehingga menurunkan kadar kemuliaan Islam. Banyak pejabat-pejabat kita di Republik ini Muslim, jenggotan, jidat hitam, celana cingkrang, tapi korupsi. Itu mendegradasi, menurunkan kadar kemuliaan Islam. Jangan dilihat kenapa bingung amat. Nggak usah oknum. Ada ustadz memperkosa misalnya, ada ustadz nikahi anak kecil. Apa yang dilakukan itu bukanlah gambaran berkehidupan di Republik Indonesia yang plural, yang bermacam-macam. Kalau dia hidup di negara yang murni semuanya Islam, orang bisa terima itu. Tapi di negara Indonesia kan enggak. Kan Indonesia bukan cuma Islam. Ada orang yang aneh lihat, ih apaan sih? Itu ngapain istrinya banyak sampai 4? Oh nabinya gitu. Akhirnya nabi kita dihujat. Begitu. Karena banyak orang yang berpikir dalam Islam boleh. Iya. Tapi kita kan bukan di negara Islam. Ayolah pakai otakmu. Kita ada di negara yang plural. Buat orang Islam itu hal wajar. Tapi bagaimana pandangan saudara kita yang tidak Islam? Kaget. Aku bisa memenuhi kebutuhan istriku. Kalau diomongin marah. Gitu kan? Yalah, terserahlah. Yang penting aku sudah sampaikan, fadzakir inama anta mudzakir. Kita sudah sampaikan. Nah, lalu berikutnya tadi masalah yang Bung bilang apa? Sebelum disambung sama Ustadz tadi yang masalah Maryam itu tadi tuh. Ya kan? Nah, Maria ini namanya memang Maryam. Tidak pernah berubah jadi Maria. Kenapa saya mau bilang gitu? Karena posisinya adalah Al-Quran mengembalikan nih, Bung Stanley sama Alfian, dengerin baik-baik. Islam tidak merubah agama sebelumnya. Islam tidak menghancurkan agama sebelumnya. Udah? Simpen tuh ya, poin nomor 1. Islam adalah titik 2, mengembalikan kemuliaan, kebenaran agama yang dulu-dulu. Islam bukan menghancurkan atau membuang agama sebelum Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Islam mengembalikan kebenaran dan kemuliaan ajaran nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran di luar firman Allah. Contoh yang tadi Bung bilang, dia langsung inget nih. Oh, itu cerita yang ini ya, yang dia akan dibully oleh para Yahudi ya. Betul. Dan kisah ini tidak ada dalam Bible. Yes, betul. Jadi salah satunya betul yang mengenai Nabi Isa atau di Kristen itu Yesus, lebih banyak ternyata disebutkannya malah justru di Al-Quran. Yang cerita memang Yesus ternyata Nabi Isa menghidupkan burung, itu nggak ada di Alkitab. Terus yang cerita yang tadi itu yang ternyata Nabi Isa adalah bisa ngomong pada saat masih bayi, itu di Alkitab di Bible nggak ada. Makanya siapa bapaknya Maryam, siapa pamannya? Yes. Ya, pamannya Imron, ayahnya Imron, pamannya Zakaria masih ada ya kalau nggak salah. Iya, Zakaria masih ada karena setelah ayahnya itu meninggal, diasuhnya sama Zakaria. Maria. Iya, Maria diasuhnya sama Zakaria. Itu sempat sedikit banyak. Iya, lebih lengkap dan itu nggak disebutin. Makanya, oh ini sempat coba-coba mencari ini source-nya dari mana sih sebenarnya gitu kan. Cuman emang karena keterbatasan channel lingkup gitu nggak bisa menemukan ini kok ternyata mesti bisa lebih lengkap ya arah-arah ininya gitu. Tadi Ustazah. Yang penting juga ada surat Maryam. Ya. Gini, surat Maryam itu surat Maryam ada di Quran. Kalau itu karangan Nabi Muhammad lebih baik bukan Maryam, ibunya sendiri yang ditulis di Quran gitu loh. Logikanya Iya. Logikanya dia tulis ibunya sendiri, tapi itu yang ditulis Maryam karena Maryam adalah wanita paling mulia pada zaman itu. Jadi ditulis. Tadi soal saya enggak soal. Iya, tadi kan Bu Ustazah sempat mention ya. Bu Ustazah kan tadi sempat bisa membaca literatur bahasa Ibrani gitu kan ya. Nah, itu
dengan keterbatasan Stanley, saya nggak bisa ngakses juga sampai ke arah sana, jadi nggak tahu nih sumber-sumber dari mana. Tapi ternyata di luar itu Muslim tuh ternyata bisa lebih lengkap gitu. Kok bisa gitu? Itu balik lagi ke pertanyaan itu, kok bisa sih Muslim tuh bisa lebih lengkap gitu dan lebih mempunyai yang lebih banyak. Jadi Ya, saya baik. ngeliatnya tuh lebih indah gitu. Jadi begini, Bung. Nanti Bung bisa terusin tuh sama Bunda Etika. Iya. Bunda Etika ini belajar Hebrew dan Arameanya langsung ke orangnya, ke orang sana. Salah satu contohnya waktu Bunda Etika belajar Hebrew dan Judaism, itu langsung namanya Rabbi Tovia Singer. Itu pasti bisa dibuka kapan aja. Dan Rabbi ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Memang Rabbi ini terkenal. Rabbi itu pimpinan agama Yahudi ya, Dia Alfian. seorang kristolog juga. Dan dia seorang kristolog juga. Dia mempelajari Bible juga. Dan dia ahli yang keliling dunia. Dan dia rabi, beneran rabi. Jadi saudaranya Yesus lah. Dari suku Arab. Sama orang sana juga asli. Dan Bunda Etika belajar ke sana. Baik, kita ke inti masalahnya sekarang. Begini. Kita kembali kepada pemahaman yang pertama ya, insya Allah ya. Bahwa Islam mengembalikan kebenaran serta kemuliaan agama-agama sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ulang, Islam bukan menghancurkan, Islam bukan menyalah-nyalahkan, Islam bukan menghapus, Islam tidak menjelek-jelekan ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, salah kalau ada yang masih pikiran gitu. Islam melalui firman Allah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengembalikan kisah serta tatanan yang pertama kali diturunkan Allah, ngerti? Genuine-nya, originalnya gitulah. Yes. Ya, kita misalnya beli kentang. Kalau itu sudah dikasih keju dan pedas, itu sudah bukan original. Orang minta originalnya. Apa? Mie original. Steak original. Kentang original. Chicken wings original. Drumstick original. Artinya apa? Pertama kali keluarnya kayak gitu ya. Allah berfirman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya enggak? Allah kan tidak pernah melupakan firman-Nya. Tapi begitu sampai di zamannya Rasulullah, kok ini banyak berubah ini, banyak yang berubah ini nih. Ini kacau nih. Contoh yang paling gampang yang tadi saya cerita di depan. Tidak pernah ada. Allah tidak punya konsep halal haram. Sejak bumi ini diciptakan dan manusia pertama ada, yang pertama kali konsep turun adalah konsep haram halal. Janganlah engkau makan buah dari pohon itu yang ada di tengah-tengah taman ini. Jika engkau memakannya, maka engkau melanggar, tidak patuh kepada perintahku. Tapi di Bible jadinya lain. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Loh, dari mana ini? Begitu kan? Oke, itu salah satu contoh. Lalu mulai ada seperjalanan waktu, mulai ada istilah dosa turunan. Allah tidak pernah turunkan dosa turunan. Dosa warisan. Turun-temurun setelah Adam menanggung dosa. Bayi baru lahir jebret, udah nanggung dosa dia. Tapi orang yang berbuat merampok apa, kalau sudah selesai Yesus dibenarkan. Dan ini aneh. Bagaimana kalau bayi yang baru brojol mati? Belum sempat bilang, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dia mati. Masuk neraka. Ini pemikiran ini contoh aja. Gini nih, ini misalnya ada aliran air nih, Bung Stanley, ya, Alfian ya. Ya, maminya Alfian ya. Ada aliran air, ya. Aliran air ini bagus. Udah nggak perlu diapa-apain, bagus udah bagus. Cuma mulai ada pabrik di pinggir, ada restoran di pinggir, ada cottage, ada rumah penginapan, villa, mulai buang air limbah, mulai masuk, mencemari betul. Itulah ajaran agama dan firman Allah.
dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Sem Ham Yafit terus turun sampai Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan saudara sepupunya sendiri, ponakannya, namanya Sarah. Sarah itu keponakan beliau. Sarah itu keponakan. Jadi mereka orang-orang dulu-dulu tuh nikahnya dari rumah ke rumah aja, satu darah, Ustaz. Karena belum ada yang lain dan tidak mau terkontaminasi ya darahnya. Itu ajarannya bagus, lurus. Apa? Bawa HP nggak? Buka, boleh. Ada paketnya kan, Bung? Senyum dia, si Ustadz Kem meledek gua. Emang Ustadz Kem gitu maksudnya kalau nggak punya minta sama si Ustadz ntar dibeliin. Udah, ketiknya gini. Iya, Google. Deuteronomi, pakai Y ya belakangnya. Deuteronomi spasi 6 in Hebrew. Wah, asik ya? Bahasa Ibrani ya. Oh, ada Bible Ibrani ada? Oh, enggak sah, nggak di sini. Oh, in Hebrew. Ada nanti pilihannya itu Mekon Mamre. Yes. Klik, ada. sudah? Iya. Sudah? Chapter Sudah. 6 benar. Deuteronomi chapter 6 benar? Yes. Cari yang keempat, gedein bahasa Ibraninya. Cari yang keempat, sudah? Oh, sebet. Ada kan? Deuteronomi. Kok telepon lu gelap, Dek? Kan dari samping. Oh, gitu. Oke. Mana dia? Nah, ini 4 nih, gedein. Suruh Bunda Etika baca. Lu bisa baca nggak? Nggak. Bunda Etika baca. Kita dengerin, Dek. Bung. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Iya, nomor 5-nya. Ve'ahavta maksudnya Cintailah dia. Cintai. Adonai ke Cintailah Adonai Tuhan. Maksudnya Elohecha Tuhanmu, Elohecha Elohecha, ya, berarti Tuhanmu maksudnya. Tuh, langsung diterjemahkan. Bihol selamanya. Lebabcha lebabecha Iya. ubahal Iya. nafseha Nafsah dengan seluruh hidupmu. ubahal Dengan meodeha Iya. Dengan segenap jiwa. Tuh. meodeha dengan segenap hatimu, dengan jiwamu. Sadap tuh orang pamula. Ustazah, maaf. Kalau saya nggak pakai kacamata tadi, jadi ada bayang-bayang tulisannya. Tuh segitu bayang-bayang tuh baca Hebrew-nya. Sombong. Nenek-nenek ya kan. Hebrew dimakan nama ini. Nggak ada urusan. Dimakan. Begini maksudnya, kenapa saya kasih tahu itu? Gini. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad Levavecha Adonai Elohenu Bechal Yodecha, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, think, Yodea itu pengetahuanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu, katanya tuh. Cintailah, love. Sekarang aku balikan ke Bung. Di depan tadi kita udah ngobrol nih. Satu hari nih, minimal satu hari, ini kita nih semua 34 kali bilang I love you sama Allah. Tadi kita udah hitung. Di situ bilang, cintailah, kasihilah. Yeah. Sekarang saya balikin. Gini, saya balikin aja. Enggak, ini bukan buat apa-apa. Kita minimal 34 kali bilang I love you sama Allah satu hari. Dari matahari terbit masih gelap sampai matahari gelap lagi. Di sana berapa kali? Nggak ada kewajiban khusus. Dan kalau kita dipaksa. Yes. Baik, oke ya. Lalu berikutnya, Bung, jangan ditutup dulu teleponnya. Oh, buka. Sekarang gini, kitab suci Arab. Kitab spasi di Google, kitab spasi suci spasi mobi spasi Arab. Asik ya? Mobi, M-O-B-I. Dalam kurung Arab, ada kan? Ada. Klik. Sudah? Ini Bible. Ini Bible keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab. Ada juga ya?
Ada Ustaz. Ada. Sudah? Geser ke bawah, cari tulisan judulnya Injil. Nanti ada kotak-kotak MAT, MRK. Ada? Ada. Oke, MRK sekarang. MRK ada dalam kurung angka 12. Klik. Cari angka 29-nya, gedein. Ya kan? Sudah. Asik kan? Bung bisa baca? Enggak kan? Belum. Baik, kita dengerin Ustadz baca. Ini bahasa Arab aja. Jadi nggak perlu pakai kayak A'udzubillahi minasyaitonir rajim lalu panjang pendek, enggak, ini hanya bahasa Arab saja. Jadi tuan gurumu membacakan Bible-mu, nak. Masya Allah. Fa'ajaba Isa. Afwan sebentar. Namanya Isa. Fa'ajaba, maka berkatalah, maka menjawablah, maka berkatalah. Fa'ajaba Isa. Isa. Terusnya, Ustaz. Ahammu wasiyatin hiya. Kepadamu kutinggalkan wasiat ini, pesanku, hukum yang paling utama, wasiat yang paling tinggi nilainya. Isma ya syaibi. Isma, dengar, ya syabi, kaumku, kaum Israel. Al maula ilahuna wallahu ahad. Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Al-Ikhlas. Bung, Ya. Jesus Muslim. Bukan supaya Bung jadi enggak lah, nggak ada hubungannya. Gue cuma buka Bible doang. Nih, Ustadznya cuma buka Bible doang. Hitam kita sama-sama dari bawah, cuma lu putih. Oh, jadi gua nggak mau foto sama lu. Ntar kayak papan catur. Ini tahun berapa itu, Ustaz? Ya, Tahun berapa kalau ini? ini pertama kali keluar bahasa Arab itu 867 Masehi. 867 Masehi berarti. Iya. Yang keluarin Saint Catherine Sinai, Mesir. Berarti itu Kristen Ortodoks. oh, Iya. dari Mesir. Iya. Oke. Koptik. Ortodoks. Oke. Asik ya? Baru tahu? Baru tahu, Masya Allah. baru tahu. Ustadz Afwan. Ini barangnya Ustaz. Nah itu tuh barangnya itu. Ini ya? Tertulis Nabi Isa di sini. Di sini ada ya? Iya. Ya nanti ini baca ini dulu nih, ini nih. Ini yang Ustadz ini. Ipung dari Kairo. Ini anu juga. Arab. Arab Tuh. semua. Oh, Arab Kita sama juga. ini. Iya, Bible. Ya. Tuh, Ustadz. Fisiknya. Iya. Bukannya bukan dari ya, bukannya dari sini, ya. iya. Nah, sudah ya. Ustadz tolong dulu, nanti sebentar. Syukran, Bunda. Nanti saya kasih lihat. Nanti Ustadz Ipung yang akan explore ini. Tapi saya rasa Bung Stanley udah apa ya, bukan Bunda sudah mau belajar. Jadi dia carinya ini sebagai pelengkap aja gitu. Bukan. Iya, Udah paham. tapi hatinya udah paham. Ustadz Afwan, nomor 32 sekarang. Tadi kan 29, nomor 32. Faqala lahul fakihu. Dan berkatalah ahli kitab itu, fakih. Ahsanta ya muallam. Asanta ya mu'alim. Kamu benar ya mu'alim. Mu'alim itu guru. Jadi Yesus dipanggilnya guru. Ya kan, benar nggak? Di Bible juga bilang kan, ya rabiku, guruku, benar nggak? Betul. Thomas, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Filipus, ya kan? Semua Om Matius, Petrus, ya kan? Dan sampai Om Yudas juga. Om Yudas Iskariot yang rumahnya di Cilengsi. Enggak maksudnya. Semuanya manggil dia adalah Rabi. Guruku, Rabi. Ya kan? Nah itu benar. Rabi itu harus menikah. Dan Rabi harus menikah. Ya, jangan sampai kejauhan dulu lah. Ini dulu. Ahsanta ya muallim. Iya. Anta alal haq. Kamu hak kok, kamu benar. Ingat nggak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui lewat. Kita nggak boleh stay di situ. Kenapa? Yesus adalah jalan saja, bukan tujuan. Nah, terusin dulu, Ustaz. Terus. Innallaha wahidun wa la ilaha illa huwa. Asik. Di 29 dibilang kul huwallahu ahad. Di 32 dibilangnya apa? Wa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sayangnya ini ditulis. Sayang saya. Coba ini tidak ditulis. Kita tidak tahu Jesus itu agamanya apa. Bung, gini Bung, mundur, cariinnya gini. Carinya gini nih, maaf nih, jangan marah ya. Iya. Tulisnya strong, concor, dance.
Strong Concordance. ya. Strong Concordance sudah. Spasi H besar H 2287. 2287. Jadi Ustadz, kenapa saya ngomong gini? Kalau kita punya kitab suci Torah, itu setiap kata Ustadz itu dinomorin Ustadz. Nah ini yang saya mau kasih sama dia, nanti pilihnya yang paling atas Blue Letter Bible. 2287 ya. Ya 2287 sudah. Ada Blue Letter Bible Hagak, bener nggak? Iya. Klik. Kita itu kalau yang belajar bener-bener teologi, sampai angka perkatanya kita hafalin, Ustaz. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kebuka ya. Nah, geser ke bawah. Cari strong definition. Kelewatan. Ada strong definition. Agak pelan. Strong info tuh. Show strong info. Nah, Indonesiain bisa nggak? Biar dia aja yang baca. Nanti ada huruf Arabnya, baru minta tolong Ustaz. Strong definition, a primitive road properly to move in a circle. Di bahasa Indonesia bisa kan? Iya, kita lihat dulu ya. Ini nanti saya cerita ini. Oh, dahsyat nih, Kairo nih Ustaz. Saya dibeliin sama Ariesto. Waktu saya ke Yerusalem, dapat di Yerusalem nggak ada, ke Kairo, saya beli 2 kitab untuk Ustadz Ipung, dan dikasih kitab 2 ya Ustadz ya, Ustadz Ipung. 2 dari Rabai di tembok ratapan saya dapat. Sama ini kupah, ini nih yang topinya sepotong itu, dikasih sama Rabi. Modalnya apa? Ngomong bahasa Ibrani. Yeah, baca yang keras sekarang, baca yang keras, Ustadz denger nih, semua denger. Properly, Hagak, primitive road. Jadi sumbernya to move in a circle. Apa? Untuk bergerak di dalam sebuah circle, itu berarti sebuah lingkaran. Bukan lingkaran, lebih ke komunitas ya. Komunitas atau perkumpulan. To march in a sacred procession. Untuk prosesi suci bergerak di dalam lingkaran. Circle itu bukan kelompok. Oh, bukan kelompok. Ya, itu kan baca deh, coba. Dari root. Primitive root, properly to move in a circle. To move, bergerak di dalam, in the circle. Tawaf. Terusin, jangan dikesimpulin dulu. To observe a festival, untuk merayakan sebuah event atau festival. Bagus. By implication, yang secara implisit, untuk merayakan, menari, dan untuk merayakan hari makan, feast holiday. Iya. Real and feast holiday. Ya, feast holiday. Festival, hari raya. Terus? Yes. Ya, udah, habis. Sudah. Habis. Oke. Sekarang geser ke bawah. Coba kau translate Brown River Bricks. Driver Bricks Lexicon. Iya. Jangan atasnya aja. Brown River Bricks. Baca 1-2 baris saja. Yang Iya, itu. Baca. Translate sekalian, kencang. Ini pinter nih Ustadz Ipung. Anak ini pinter nih. Si Bung nih. Masih bujang, Bung? Masya Allah. Udah, jangan jauh-jauh, udah di situ aja. Nah, sip. Betake oneself to or towards an object of reference. Make a pilgrimage to Mecca. Untuk datang mengunjungi ke satu titik. Iya. Tempat ziarah, pilgrimage. Kemana tempat ziarahnya? Di Mekah. Sabian make pilgrimage sabden. Di mana sekali lagi? Pilgrimage to Mecca, atau bahasa Indonesianya Mekah. Ada huruf Arab di situ? Ada. Oke, bisa baca? Enggak. Minta tolong si Ustadz. Ustadz yang keras. Apa nih? Cuma 2 huruf. Itu huruf Arabnya udah itu, ada huruf Arab. Haji. Yesus pergi ke Mekah, Bung. Oke. Ini Bible, ini bukan Al-Quran. Dia berjalan berkeliling dalam lingkaran, dalam prosesi suci. Tawaf kan kita. Iya, Cuma tidak disebut. Karena zamannya Yesus belum ada istilah tawaf. Tapi istilah tawaf kan Islam. Iya. Tapi di sini ada 2 huruf yang bahaya. haji. Haji.
dan perginya ke Mekah dan Yesus sholat. Ya nggak? Atas Ibrahim kan ininya haji. Iya, kita nggak bisa paksakan, Bung. Soalnya kan orang-orang Kristen nggak bisa terima itu kan, nggak bisa lah. Apa tuh? Ya kan orang Kristen di dalam ajarannya mana terima Yesus sholat, nggak ada. Iya, betul. Nggak mau terima. Kalau dari pendapat pribadi ya, sekali lagi Pak Ustadz, Iya. mohon maaf. Iya. Stanley nggak bilang bahwa Yesus nggak sholat, nggak. Cuman Iya. ada beberapa yang kok sama gitu. Oke, Kayak baik. misalkan yang Sebagai penutup, pagi, sebentar lagi gitu. soalnya Ustadznya mau jalan dan Ustadznya mau terangkan ini. Ini punya Ustadz Tipung nih. Itu buka lagi, buka ya. lagi. Buka. Masalah. Punya Bunda Maslahah? Ya, beli dari Mesir beliau. Nitip teman yang Mesir. Oh, Masya Allah. Begini, kitab suci Bobi yang tadi, Arab. Oh, baik lagi. Ya. Mereka Mobi ya. Ustadz, kenapa saya selalu bawakan ini? Bahasa Ibraninya, bahasa Arameanya, Aramaiknya, bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Inggris kalau lagi kajian sama Ayah Sofia. Buka bahasa Latin, buka bahasa Prancis, buka bahasa Inggris, buka Jesuit itu de Français-nya, bahasa Prancis yang kita Holland sprechen-nya, ik ben lernen Deutschland-nya kita buka semua. Kenapa? Karena supaya memberikan gambaran kepada orang Kristen saudara kita, bukan Bung ya, maksudnya yang di luar sana ya, yang marah sama saya apa? Saya hormat sama Bible-mu, sampai saya pelajari ke sumbernya gitu loh, Iya. ya kan? Aku cinta engkau dan aku cinta Yesus. Aku cari tahu tentang Yesus. Udah kitab suci Mobi Arab sudah dibuka. Baik, sekarang gini. LUK. Kan ada MAT, Ya. MRK, LUK ada. Klik sudah? Sudah. 6. Klik. Sudah. Nah, gedein angka 12-nya, kasih Ustadz baca lagi, maaf. Maaf ya Ustadz. Jangan marah dong. Masa senang kita? Asik. Insyaallah. Iya. Nomor 12. wa fi yaumin minal Ayam. ayam Dan pada hari itu untuk memenuhi hari-harinya, kharaja ila jabalin Haraja keluar menuju ke arah gunung Jabal liusalli, untuk apa tuh dengar itu apa itu? salat Terus Ustaz, terus. liusalli ya. Iya. Wa qada laila Dan memenuhi kodo itu ini ada jelas nih, diisi air sampai penuh, itu memenuhi. Laila itu malam dan memenuhi malamnya, jadi penuh satu malam. kulluhu fi salatihillah. Salat kepada Allah. Beliau salat kepada hurufnya Allah, Allah hurufnya fi Allah. salatillah. Udah? Ustaz, syukran. Masya Jangan marah, Allah. jangan marah. Dua lagi habis Iya, ini iya, udah. siap. Habis ini udah. Masya Allah. Dua lagi habis ini udah. Jangan semua, jangan nanti pusing orang. Mundur. Ya. KIS. Jadi MAT, MRK, LUK, KIS ada. Ada. Klik sudah 10. Gedein angka 9, Ustaz baca lagi. 9. Ya. Keren. Terima kasih. 9. Ya. Wa fi ligadi bainama Maka pada saat bainamahum itu, ya, mereka- yaqtaribuna minal Madinah. Dan mereka berada di suatu kota. Dari suatu kota, minal Madinah. Ya, terus Sa'ida butrusu ila sathi dan pada saat itu Butrus. Oh, Butrus. Iya. ila sati liusalli sa'ata zuhri. Masya Allah, salat zuhur. Bukan saya yang ngomong. Liusalli sa'ata zuhur. Jangan salahin gua, salahin zuhur. Masya Allah. Masa dia sholat zuhur? Nah, lagi Ustaz. Ya. Asik nih, mumpung dia masih banyak paket. Mundur. Iya. KIS tadi, Ya. angkanya 3. Nomor 1 gedein. Nanti Ustaz baca lagi. Asik ya Ustaz ya? Iya, Asik ya? Nomor 1 Ustaz. Gedein aja kalau kurang besar. Wasata yaumin zahaba Butrus wa Yuhanna Dua sahabat Petrus dan Yohanes wa Yuhanna ila baitillah pergi ke Baitullah li salatis sa'atis salisati asar. Jadi beliau sholat Asar.
terakhir nih sebagai penutup nih, terakhir nih gongnya nih, gong nih baru nih. Gongnya nih. Keluar cari yak. Di bawah. Berarti Yesus salah. Iya. Perintah sama Sudah. 4. Nomor 15. Soal Ada kan? hati itu dia syarat asar, syarat. Nomor 15 Safon, jangan marah. Kalau bacaan Indonesia enggak samar, enggak terlalu jelas kayak bahasa Arab. Badala min zalika Maka setelah hal itu, yajibu an taqulu sebaiknya engkau berkata, insyaallah wa isna ini sebetulnya ini wa isna sana'malu hazal amra auzad. Ya, syukran. Terima kasih banyak Ustaz. Wah, Jangan ngomong yang mengatakan insyaallah juga. Insyaallah aja. Insya. Berarti insyaallah itu dari Bible juga Ustaz Ya, ya. dari Tuhan yang sama soalnya. Allah. Kesamilan bahasa Inggris. Oh. Dengan nama Allah, istilah misalnya. Mas, insya Insyaallah. Di situ Ustaz, Wah, nanti dalam pertemuan selanjutnya nanti saya buka insyaallah doa iftitah. Ada juga. Doa iftitah. Ya Allah. Kalau dalam bahasa Arab jelas, karena terjemahan bahasa Indonesia enggak. Karena itu kita benar Mas, sedikit jadi pertanyaan gak sih Ustadz? Maaf. Iya yang apa? Ada sedikit pertanyaannya jadi gini. Yang banyak yang komentar Iya. Isa Yesus hanya karena pembedaan karena pelafalan, bisa dibilang karena satu pelafalan dari sisi bahasa Arab yang tadinya kan Yesus ada yang bilang jadi Yesua dan yang lain-lain sampai akhirnya ke Iya. sampai akhirnya di wilayah Arab itu penyebutannya jadi Isa. Banyak yang maksudnya beredar kayak gitu. Stanley nggak mengulik sampai dalam, tapi memang meyakini bahwa itu adalah orang yang sama sebetulnya. Masya Allah. Oke. Jelas-jelas Isya. Saya Ustaznya dulu saya nambahkan. Ya, baik. Nah, nanti kalau detailnya sama Bunda Etika. Lalu yang terakhir adalah ini yang dibawakan tadi sama Bunda Etika. Bunda Maslaha. Ini Bible ya. Ini Bible nih. Ini bukan Al-Qur'an ya. Ini Bible nih. At-Takwin artinya kejadian. Ini kitab kejadian ini. Kitab kejadian 1 ayat 1. Kita baca ya. Siapa Tuhannya ya? Oke. Ustaz, jangan marah nih. Jangan marah, Ustaz. At-Takwin. Oh iya, maaf. Jangan marah. Ya. Wahid fil bada khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallah, Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqallah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan siapa-siapa, hanya Allah. Nanti kalau kita baca terus, maka itu ini dijaga agar jangan sampai jemaat tahu, Ustaz. Maaf, jangan marah. Jangan tersinggung ya, Bu. Saya dulu itu menjaga hal-hal seperti ini agar tidak lolos ke jemaat. Lalu jemaat muda-muda kayak dia ini kalau tanya pendeta bikin sakit kepala. Pendeta sakit kepala. Setiap pertanyaan anak muda, Ustaz, pendeta sakit kepala karena tidak pernah dibayangkan gitu ya. Apa istilahnya out of the box. Yes. Bung tadi tanya aja itu out of the box. Kalau di gereja itu out of the box itu. Pertanyaannya ya kan? Semua pertanyaan anak muda, Gen Z apalagi. Itu pendeta zaman sekarang yang sudah usia 65 ya kan, 60 ya kan, pendeta tuh tua-tua, paling muda tuh 57, 52, 56 pendeta tuh. Itu udah kelabakan. Kenapa? Ini udah jebol, Bu, keluar kayak apa? Bendungan jebol gitu informasi tentang kekristenan. Iya. Sehingga apa ya? Di internet kita tuh. Kamu udah pernah lihat udah begitu? Bunda Etika Islam udah baca Aramea, bahasa kampungnya Yesus Nazaret. Itu bahasa kampungnya Yesus ngomongnya gitu Aramea. Ada Sirioyo, ada Barat dan Timur. Nah, Barat dan Timur. Tuh, Estro dan Muslim.
Kristen yang punya Bible justru tidak pernah diajarin, Bu. Kenapa? Bahaya. Alfian, orang kalau tahu kayak gini bahaya, di gereja dibuka kayak gini bahaya. Kenapa? Syahadat semua. Syahadat semua. Yesus mulai dari Lukas 2:21 itu dihitan, lalu dia pergi mengembara, puasa, dikafani, lalu dia ada menikah, kepah, lalu ada pergi ke Mekah tadi kita baca, lalu ada hari raya kurban. Pesah itu hari raya kurban situ. Pesah Yahudi itu beda. Iya, Pesah sama Iya. beda itu. Beda. Nah gini Bu, supaya Bung dapat informasi yang dari Kainama ini tidak tambah membingungkan, tapi insya Allah gini, Kainama cuma mau bilang gini sama Bung Stanley, Bung, dengan mendengar beberapa bagian ini aja insya Allah Bung tidak lagi berada di dalam posisi yang Keraguan. mencari keraguan pencarian. Kenapa? Ketika Bung memutuskan untuk cinta Yesus, maka sebetulnya, maaf nih, tolong digarisbawahi, Ustadz Syukran ya. Gini, jika engkau mengakui di dalam hatimu dan mengakui dengan lidahmu bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai Yesus, dan kepada pemirsa yang menyaksikan ini juga, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bukan menurut Kainama, tapi menurut Jesus sendiri. Menurut Jesus sendiri apa? Jika engkau sungguh-sungguh mencintai Dia, tidak ada jalan lain selain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Hidupmu akan menjadi hidup yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Terakhir, 1 Yohanes 1 nomor 9. Sekali lagi, 1 Yohanes 1 nomor 9. Versi Alkitab Sabda aja lah, yang gampang, atau LAI. Atau punya Bible di situ, buka. LAI kan 1 Yohanes 1 ayat 9. Gitu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Langsung saya Baca aja, ya. yang keras. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, itu versi paralel tulisannya nggak? Itu sama dengan Yesaya. Tambahin versi paralel, Bung, di belakangnya ini tadi. 1 Yohanes ada versi paralel ada? Nah, bukan. Ulang. Naik lagi. Yang tadi 1 Yohanes di atas. Nah, ini 1 Yohanesnya ditambahin belakangnya nih. Iya. Versi paralel. Versi paralel. Ya. Nah, klik nih versi paralel, klik. Ini LAI ini lembaga. Bacanya yang TL. Ada tulisan TL tebal di situ ada. Coba baca TL. Baca. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Bertobat ya, mengakui kesalahan, itu dosanya semua diampuni ya. Nggak perlu anaknya mati. Nggak perlu. Itu tujuannya. Itu sama dengan Yesaya 18 sampai 20. Iya, Yesaya 18. Kemudian harus disalib ya. Gini, tadi saya cerita di depan, ini sungai nih. Ya, mengalir dan mengalir, ya kan? Sungai ini dari Allah itu murni, benar, dari dulu juga nggak ada yang salah, benar. Cuma sudah banyak yang masuk, tadi saya bilang itu kontaminasi masuk. Yang terima di ujung itu taunya kontaminasi ini adalah yang benar, ngerti nggak sih? Paham. Aliran air, padahal udah bukan yang murni lagi, ngerti ya? Sudah banyak yang bikin kacau itu di dalam, tapi yang terima itu bilang yang kacau ini yang benar. Sehingga ketika ada seorang yang namanya Muhammad SAW, Nabi Allah, mengatakan enggak, yang benar itu yang di ujung, ngerti gak? Yang benar itu yang awal, ini enggak benar. Orang-orang nggak terima. Marah. Orang Kristen marah kalau ada orang Kristen ya nggak semua, ada beberapa aja kecil kok itu, ya kan, yang suka marah. Kenapa mualaf? Kenapa si ini mualaf? Kenapa artis ini mualaf?
Kenapa dokter ini mualaf? Kenapa orang kaya ini mualaf? Marah. Padahal seharusnya nggak marah. Kenapa? Karena mualaf mengetahui bahwa dia kembali kepada muara sungai itu, ngerti? Jadi Islam itu tidak pernah memaksa orang untuk jadi Islam. Kenapa? Ya emang dasarnya bung Islam. Ngapain pusing? Di dalam Islam itu gini, setiap bayi yang lahir pada dasarnya fitrahnya agamanya Islam, suci dia. Tiba-tiba ada ajaran yang mengatakan bayi baru lahir sudah kena dosa waris. Itu kan berarti bukan yang dari muara, ngerti gak sih, Bung? Ajaran dari muara, dari awalnya itu semua segala satu suci dari Allah. Ini anak, walaupun hasil jinah sama bapaknya, yang dosa itu sama bapaknya. Anak ini suci, nggak ngerti apa-apa dia. Kayak gitu ya, ngerti ya? Jadi ketika ingin dikembalikan kepada yang awal, yang benar, yang murni, banyak orang nggak terima. Enggak, Yesus Tuhan. Kalau tidak menerima kematiannya di kayu salib, penebusan dosa, maka engkau masuk neraka. Padahal dia tidak sadar, maka saya tidak menyalahkan. Saya selalu bilang sama saudara Kristen dan lawan debat saya, profesor, doktor, pendeta, bung pendeta, atau bung profesor, atau bung doktor, atau om pendeta, atau siapapun, tante pendeta, saya bilang gini dengan segala rasa hormat. Saya tidak menyalahkan. Saya cuma bilang, yang tante dan om imani dan ajarkan kepada jemaat itu yang di ujung, ngerti gak? Yes. Yang di ujung, ini sungai yang di ujung. Islam itu mengajak orang untuk kembali ke tempat yang masih bersih, yang masih murni. Kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Nggak paksa. Caranya gimana? Yuk kita lihat ini Bible. Supaya apa? Supaya orang Kristen mendapat informasi langsung dari Jesus. Bukan dari Ustadz Ipung, dari Kainama, dari Bunda Etika, tapi sumber pertama datangnya dari siapa? Informasi ini Jesus. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 21:15, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti setiap kata-kataku dan tindakanku, perbuatanku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5:30. Segala sesuatu yang kau lakukan adalah dari Bapa. Kata-kata yang keluar dari mulutku bukan yang aku hendak katakan, tapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi pemutus 36. itu beda. Beda. Pemutus dengan yang dihukum itu tidak sama. Tidak sama. Ya, nanti dilanjutkan sama Bunda Etika. Nah, sebagai penutup, Bung Stanley, saya bukan maksud saya untuk bikin mempengaruhi influence. Mempengaruhi Bung Stanley untuk syahadat, enggak. Tapi dia Kita ngajak gini ya. Orang kalau normal, naluri normal, orang normal itu pasti gini. Logikanya memang kita harus kembali kepada sebelum air itu terkena kontaminasi. Yes. Kalau kita sejauh apapun kita, tapi aliran air itu masih ada kontaminasi, kita masih dapat yang kontaminasi. Urut terus ke belakang, urut terus ke belakang. Ke tempat di mana air itu belum kena limbah pabrik. Gitu, ngerti ya? Yes. Gitu, itu aja yang aku mau bilang. Allah berkahi. dia pikirkan aja dulu. Allah, iya Allah yang membuka hati serta Bung Stanley pikirkan. Bukan masalah agama Islam, agama Kristen. Tapi ketika Bung Stanley mengatakan, bersama saudaraku sayang, Kristen, jemaat Kristen dan Katolik, dimanapun Anda berada, sehat selalu. Ini Kainama bilang begini, jika engkau mengaku aku pengikut Yesus, aku cinta Yesus, maaf aku bilang bohong. Kenapa? Karena engkau tidak mencari sumber dari Yesusnya. Ayo, dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, bersama Bung Stanley dan semuanya, ada Alvin, ada Mami Alvin dan semua mualaf, bersama Ustadz Lawyer dan juga Bunda Etika, Ustadz Ipung, Bunda Maslahah di Romangun, mengajak saudaraku sayang, Kristen di Republik Indonesia dan Katolik di Republik Indonesia. Islam tidak pernah memaksa Anda, menghina agama Anda untuk menjadi agama Islam, tidak. Kami hanya menunjukkan bahwa aliran sungai itu, ajaran agama itu, ada loh tempat yang mengajak kita kembali kepada muara yang masih murni. Siapa itu? Islam. Dan ketika Anda
menyatakan bahwa Anda ingin mencari kebenaran yang murni, masih murni, tentang Jesus Christ, the Son of Mary, Isa Al-Masihu Ibnu Maryam, Yeshua HaMasyiah ben Miriam, mari. Cuma Islam yang bisa kasih tahu jalannya. Bukannya sombong, karena kita punya Google Map-nya. Google Map-nya apa? Ustadz Afwan, jangan marah. Ini kitabmu sendiri. Ini kitabmu sendiri. Ini kitabmu sendiri yang tidak pernah dibuka di gereja. Ini kitabmu sendiri. Bunda Etika bisa buka, kasih lihat ke pemirsa. Arameanya sama Ibraninya. Ini kisah Rasul. Tuh. Seperti ini hurufnya. Jadi ini arame dari satu yang atas itu serta, yang bawah itu Islam dulu. Oh, dapat Arab juga. Barat dan timur. Oh, ini bahasa Arab. Iya, mirip. Kata Allahnya ini Allahu ini. Iya. Ada Aramaik. Ini bahasa Yesus Nazaret asli. Bahasa aslinya Yesus. Bahasa aslinya Aramaik. Sudah? Begini. Maksudnya apa? Umat Islam mencari ujungnya selalu begitu. Karena apa? Karena umat Islam selalu diajarin naturalnya, secara alamiah itu mencari sanad, Ustaz. Itu apa ya? Sanad itu apa? Urut-urutan silsilah. Silsilah. Orang Islam itu terbiasa kayak nalurinya begitu. Jejak. Jadi dapat informasi nih, dia telusurin. Nah gitu tuh ya, kebiasaan orang Islam gitu. Dia nggak mau terima yang dia dengar aja nggak. Nanti dia telusurin gitu. Tuh, itu nalurinya orang Islam. Apalagi di dalam masalah kitab suci, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Apalagi ini firman ya. Jangan main-main. Orang Islam telusuri sampai bahasa aslinya Jesus. Dan kita dapat. Insya Allah, saudaraku Stanley akan hari ini setelah dari Ustadz K akan memulai percakapan dengan para ustadz wal ustazah. Ya Stan? Insya Allah. Bukan untuk mau dikasih tahu ke orang bahwa Stanley jadi Islam, enggak. Saudaraku Kristen dan Katolik, ini adalah gambaran kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia. Ini nih gambarannya. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kainama, Ustadz Ipung, Bunda Ustazah Etika, dan Ustadz Lawyer menerima Stanley datang hanya untuk ngobrol. Bukan masalah mau pindah agama. Sehat-sehat selalu. Doakan kami, doakan saya, doakan Stanley, doakan Bunda dan semua Ustadz wal Ustazah, Ustadz Lawyer, Ustadz Ipung, Bunda Maslahah dan semua. Kita ketemu lagi di lain video. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?